Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kata Uda Fikri. Ya, kali ini saya mau membahas atau update ya teman-teman ya. Jadi tentang apa ya? Sebenarnya kalau mau dibilang kasus saya udah selesai ya. Jadi video yang kemarin itu sebenarnya udah yang terakhir, final ya. Sebenarnya sudah nggak mau saya ungkit-ungkit lagi ya permasalahan itu. Maksudnya nasib saya seperti apa itu sudah tidak saya ungkit lagi, meskipun nanti ya saya akan membahas juga atau memberitahu langkah-langkah apa yang sedang saya lakukan saat ini ya. Tapi saya kasih update dulu. Jadi setelah kasus saya ini viral ya, banyak hal yang terjadi di prodi, terutama ya di prodi S3 saya di kampus itu. Jadi mereka ini sedang apa ya, entah berusaha membangun image atau memperbaiki image atau mengcounter tuduhan-tuduhan yang saya sampaikan ya tentang mereka, tentang tindakan feodal mereka, tentang kesewenang-wenangan mereka, seenaknya sendiri, menyulitkan studi dan kelulusan mahasiswa, kan gitu ya. Jadi kan tagline yang saya angkat di video-video saya itu adalah mereka ini, dosen-dosen di prodi ini dan juga pimpinan kampus ini merupakan dosen-dosen yang feodal ya, yang suka menyulitkan studi dan kelulusan mahasiswa. Kan itu tagline saya. Sehingga mereka ini harus dipecat. Ya. Dipecat dari dosen, dipecat dari ASN atau PNS gitu. Karena sudah membuat banyak korban lah ya. Jadi sudah banyak korban dari orang-orang ini. Nah, kayaknya mereka sedang memperbaiki image itu dan juga mungkin mengcounter ya, seandainya kasus saya ini lebih besar lagi gitu. Apa itu? Yaitu mereka ugal-ugalan ngeborong mahasiswa yang promosi doktor. Ya, jadi apa ya, jarang-jarang loh prodi ini mempromosikan banyak doktor ya, atau meluluskan banyak mahasiswa S3. Per detik ini kayaknya sudah 15 mahasiswa S3 yang diluluskan. Dalam artian di di sidang promosi doktorkan gitu ya. Jadi sudah 15 orang yang sudah promosi doktor. Sejauh yang saya ketahui ya, karena mungkin ada yang belum saya ketahui ya. Bayangkan 15 mahasiswa yang promosi doktor. Sebelum-sebelumnya mana ada. Dalam satu semester loh ya, dalam satu periode itu sebanyak itu 15. Nggak ada itu. Prodi ini terutama ya. Kalau dari prodi lain ya ada lah. Tapi itu pun nggak banyak ya. Dari satu fakultas lah kalau nggak salah ya. Terakhir kali saya tahu lulusan ataupun lulusan S3 di fakultas ini ya, coba di fakultas deh. Ya, kalau prodi apalagi gitu ya. Di fakultas aja sedikit, apalagi prodi ya. Ini fakultas. Di level fakultas, lulusan S3 setiap acara wisuda itu nggak banyak. Ya. Paling di setiap acara wisuda yang saya ketahui kalau nggak satu, kapan hari malah nggak ada sama sekali dari prodi ini. Nah gitu ya. Nah ini tiba-tiba langsung 15 orang. Ya itu apalagi kalau nggak menyikapi atau dampak dari viralnya kasus saya. Kan gitu kan. Atau kalau dibilang ya berkah kasus saya kepada teman-teman mahasiswa ini. Ya alhamdulillah ya, saya di video-video sebelumnya saya sudah memprediksi ya bahwa mereka ini akan berbeda perlakuannya
antara saya ya kepada saya dengan ke mahasiswa lain. Paling mereka ngomong gini kepada mahasiswa lain. Kalian kalau mau lulus jangan ikut-ikutan kayak Fikri gitu. Kalau kalian ikut-ikutan kayak Fikri, ya udah kalian akan difikrikan. Kalian akan bernasib seperti Fikri. Ya, mungkin begitu ya, ditakut-takutin seperti itu. Ya, teman-teman mahasiswa ini kan ya mikir juga ya. Kalau mau protes, mau viralkan, ya contohnya saya lah. Ya, saya udah dijadikan contoh. Ini mahasiswa yang melawan, yang kurang ajar, yang nggak punya sopan santun, gitu ya. Kalau kalian menjadi seperti ini, akibatnya tidak lulus. Wah, gitu. Nah, jadi ya memang harus diberantas ya. Orang-orang ini harus dipecat. Kalau enggak, ya nasib saya akan tetap seperti ini. Kalau mahasiswa-mahasiswa itu, ya teman-teman yang lain ya, teman-teman mahasiswa S3 yang lain, alhamdulillah. Ya mereka, ya barokah dari saya lah. Mereka bisa lulus ya. Jadi orang-orang ini mempercepat kelulusan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Ya alhamdulillah ya, saya dibilang iri ya iri. Kalau dengki enggak ya. Jadi cuma ya berarti kan jelas banget ya orang-orang ini ya, kaprodi, dosen-dosen prodi, dan juga siapa ini pimpinan kampus ini ya, itu sangat diskriminatif sekali ya. Jadi mempermudah studi mahasiswa itu ya selain saya, udah itu aja kuncinya. Pasti akan mempermudah studi dan kelulusan mahasiswa selain saya. Nah, itu kan apalagi kalau bukan diskriminatif ya. Apalagi saya ditambah masih membuat video-video lagi di medsos. Ya lebih parah lagi lah, mereka nggak akan pernah mau meluluskan saya. Nah, ya udah. Yuk ya saya akan tetap memviralkan kasus ini ya. Video saya tidak akan saya hapus ya. Sampai ya seterusnya mau diapakan lagi ya, saya nggak lulus ya udah biarin aja, biar semua orang sadar gitu ya, sebagai seberapa hipokrit, seberapa munafiknya orang-orang ini kan gitu ya. Salah satu orang yang munafik itu ya ya mungkin salah satunya diskriminatif juga ya. Jadi mereka baik hanya kepada orang-orang tertentu, bermuka dua, gitu. Nah itu kan munafik namanya. Nah, jadi itu teman-teman ya update yang mau saya sampaikan. Terus apalagi? Tapi tetap saya bersyukur ya teman-teman yang lain tidak diperlakukan seperti saya. Itu aja sih ya. Saya juga tidak irinya iri tetaplah ya kan. Saya kalau melihat kalian lulus begitu saya nggak iri ya. Saya nggak jujur namanya ya kan. Manusiawi aja orang iri itu. Cuma yang penting jangan dengki. Dengki itu kan artinya betul-betul benci kepada yang berprestasi itu atau yang mendapatkan nikmat itu. Enggak, saya nggak benci. Saya bersyukur lah kepada teman-teman yang lulus. Cuma ya saya sih pelampiasan saya bukan kepada teman-teman yang lulus, bukan ya, tapi kepada orang-orang ini gitu kan. Mudah-mudahan ini terus-terusan ya. Jangan sampai hanya pada momen ini, pada saat ini ya, ketika kasus saya viral Anda seperti itu gitu ya. Sebenarnya saya sudah mewanti-wanti siapapun yang mau kuliah S3 jangan sampai kuliah S3 di kampus ini ya, dan juga di prodi ini. Nah, gitu ya. Karena penyakit watak ya, watak ataupun karakter ya. Kalau udah karakternya kayak gitu ya susah loh diubah itu orang-orang kayak gitu ya. Kalau udah feodal, udah sewenang-wenang, udah seenaknya sendiri, gimana mau mengubahnya, ya kan? Kecuali dari dirinya sendiri. Atau ada orang seberani saya, gitu. Takutnya mereka seperti itu ya, mempermudah kelulusan dan studi mahasiswa cuma saat ini saja, takutnya ya. Jadi ya mudah-mudahan lah itu terus ya. Dan ini kan mereka ini kan generasi tua, habis ini mati. Ya, jadi mudah-mudahan generasi selanjutnya dosen-dosen muda ini tidak ikut-ikutan feodal seperti mereka. Itu sih. Cuma ya saya melihatnya ada benih-benih keberlanjutan ya. Keberlanjutan feodalisme itu. Ada ya, ada beberapa dosen muda itu yang kurang ajar masih ada ya.
Saya sudah merasakannya, saya ada chat-chatnya itu yang kurang ajar itu ya. Kalaupun mau disebarluaskan bisa aja, itu masih ada, itu kan nggak bisa dihapus lagi. Tapi enggak lah ya, mudah-mudahan dengan adanya kasus saya lebih banyak lagi yang lulus, yang sudah terlanjur masuk ke prodi ini, ke kampus ini, ya mudah-mudahan lulus ya. Dan saya ini, nama saya itu sudah tercatat dalam sejarah kampus ini sebagai satu-satunya mahasiswa S3 yang berani melawan. Wah gitu. Nah, itu bahasa saya ya. Kalau bahasa mereka ya yang kurang ajar gitu. Itulah satu teman-teman ya. Jadi update tentang ya kasus saya, ataupun saya tidak mengungkit lagi, cuman ya dampaknya alhamdulillah banyak yang lulus. Kayaknya ini akan lebih banyak lagi ya yang akan promosi doktor dari prodi ini. Ya, mungkin saya juga nanti akan update status ini teman-teman ya. Banyak yang banyak yang tanya ya, saya ini dari kampus mana. Gampang kok. Saya itu orangnya apa adanya, saya terbuka. Nama saya nama asli. Semua medsos saya itu namanya nama asli, Fikrianda. Jadi sesuai KTP. Ya paling nanti belakangnya yang agak berbeda. Kalau nama asli saya Fikrianda, 2 suku kata. Bukan, 2 kata saja. Kalau yang di Instagram itu kan ada tambahan Bay. Terus kalau di mana ini Facebook itu ada tambahan Daswarlen. Daswarlen itu ayah saya. Itu aja ya. Kalau nama asli ya Fikrianda. Itu aja. Kalian cek di PD Dikti. Itu udah muncul itu nama saya. Ya. Alma mater S1 saya, alma mater S2 saya, alma mater S3 saya. Udah ada semua situ. Jadi cuma saya nggak akan menyebut gitu loh ya. Kalau menyebut sekali aja, wah udah bisa itu pengacara-pengacara kampus itu kan. Oh ini nih bisa dipakai untuk bukti pencemaran nama baik. Oh, gitu nanti. Ya. Dan terutama karena apa ya? Kasus saya masih belum seviral ini loh. Almarhum Aulia Risma yang dari Undip itu kan. Dokter Aulia Risma itu yang lagi saya nggak tahu kuliah atau apa itu ya. Dia yang di Undip itu almarhum ya. Yang bunuh diri itu. Nah, jadi belum seviral itu gitu kan. Kan nggak mungkin juga biar kasus saya viral saya juga bunuh diri, itu kan nggak mungkin. Ya jangan sampai lah ya, jangan sampai. Ini kan aduh, kita ini masalah perundungan, masalah apa ini namanya? Masalah-masalah yang ada di perguruan tinggi ini kan udah dari dulu sebenarnya. Ya kan? Ini karena apa lagi transisi pemerintahan ya. Menteri Pendidikan ini ya Nadiem Makarim ini kan ya apa jalan di tempat kan ya, karena dia udah mau lengser, jadi nggak mau pusing-pusing lah mungkin ngurusin masalah-masalah yang masih ada di perguruan tinggi ini ya, atau yang apa di bawah naungan dia gitu kan. Jadi dia pengen husnul khotimah gitu ya. Jadi tidak mau mikir yang apa sulit-sulit gitu kan, pokoknya mau lengser dengan happy gitu kan mungkin ya. Makanya dia nggak ada statement sama sekali kan dari Nadiem Makarim ya tentang masalah Aulia Risma itu. Terus apa masalah saya banyak itu kan, berita-berita dari Mojok itu saya juga posting itu. Saya begini teman-teman, saya kan kerjaan saya sekarang, saya pasti udah nggak ngerjakan disertasi ya. Disertasi itu nggak saya apa-apain, biarin aja ya, karena saya juga nggak lulus, jadi mau ngapain lagi. Jadi kerjaan saya apa ya? Saya yang pasti tetap kelas saya, kelas meneliti ya, kelas Scopus, kelas ini pendampingan S3 luar negeri ya. Dan ini banyak itu. Emang Anda S3 di luar negeri di mana gitu ya? Di negara mana gitu? Ya udah biarin aja ya. Jadi itu saya membuka kelas pendampingan S3 luar negeri ya. Karena saya punya ilmunya, itu aja. Ya, dan saya ingin teman-teman itu, karena begini, kan saya apa ya, kampanye saya itu adalah jangan kuliah S2, S3 ya pasca sarjana di Indonesia. Kalau S1 kuliah aja nggak apa-apa ya. Kalau ada masalah apa-apa di S1 sebenarnya kita ada organisasi mahasiswa yang disebut dengan BEM. Nah, kita bilang aja ke ketua BEM-nya atau presiden BEM-nya kalau ada masalah apa-apa. Jadi ya mudah-mudahan mereka membantu gitu mahasiswa yang dirundung, yang apa berkonflik dengan dosen dan seterusnya kan, biar demo gitu loh.
gitu aja kalau S1. Kalau S2 S3 kan nggak ada BEM-nya. Nah, ini yang susah gitu loh. Nah, jadi kampanye saya adalah jangan S2 S3 di Indonesia. Maka saya memberikan jalan. Saya bukan gimana ya? Mau ikut kelas saya silakan, enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Saya kadang sesekali saya buat beasiswa untuk mengikuti kelas saya atau gratis. Tanyalah siapa yang sudah pernah ikut kelas saya secara gratis. Ya. Jangan jualan terus. Lah kalau jualan apa ya? Jualan kelas-kelas itu salahnya di mana coba? Haram gitu saya ngambil uang dari kelas-kelas saya gitu. Ya begitulah ya. Yang pasti saya punya ilmu untuk mendampingi atau membimbing Anda, mengantar Anda kepada S2, S3 di luar negeri. Itu sih tujuannya ya. Nah, terus itu aktivitas saya saat ini. Saya tetap kelas saya online meskipun ya saya nggak kemana-mana ya. Saya paling di rumah aja ya. Kelas ini kan kelas online semuanya. Makanya ini juga saya buat konten-konten ini ya sambil ngisi waktu ya. Pokoknya jangan sampai saya stres. Stres itu udah waktu masih di kampus saya kuliah S3 kemarin udah. Sekarang enggak. Saya gimana caranya menjaga mental health saya ya. Jadi mental health itu kesehatan mental ya. Karena itu penting loh ya. Jangan sampai stres, jangan sampai gila, jangan sampai bunuh diri kayak almarhum Aulia Risma itu. Kan itu yang kita jaga-jaga jangan sampai terjadi. Nah, itu teman-teman ya. Nah, tadi saya mau bilang apa? Ya, jadi kan saya tetap akan mengkampanyekan ini dan kemarin juga saya sudah memposting video dari salah seorang mahasiswa S1 yang juga mengalami aksi atau tindakan feodal dari dosen-dosennya, ya, yaitu Kaprodi dan juga dosen PA itu nama kepanjangannya pendamping akademik ya, semacam wali kelas lah kalau di sekolah, yang kebetulan juga menjabat sebagai sekretaris jurusan. Nah, dua orang itu mempersulit adik ini ya, dia S1 di salah satu kampus di Sumatera Utara. Nah, itu sudah satu yang bersedia untuk saya publikasikan. Nah, yang tidak mau dipublikasikan lebih banyak lagi ya. Sudah japri, saya mahasiswa di kampus ini di Jawa Timur. Saya juga dipersulit oleh dosen pembimbing. Nah, kalau ini dosen pembimbing. Kalau mahasiswa yang dipersulit dosen pembimbing kan juga banyak ya. Nah, kalau ini si Aulia Risma ini dirundung oleh senior-seniornya. Tapi saya yakin juga dosen-dosennya juga merundung ya. Merundung itu kan ya sama saja akarnya dari feodalisme juga ya. Nah, ini juga feodalisme itu gimana ya? Saya kalau masalah definisi bebas lah ya. Ini kan kadang teman-teman ini kan kalau definisi merujuk kepada pakar dari luar negeri atau pakai referensi artikel gitu-gitu kan. Ya silakan nggak apa-apa. Kalau saya sih definisi yang definisi pemahaman umum aja gitu. Ngapain harus pakai referensi ya. Nah gitu ya. Jadi feodalisme itu memang berawal dari praktik zaman dulu ya. Ketika masih adanya kerajaan ya kan. Kalau di Inggris sana, di Inggris dengan di Malaysia itu masih feodal ya, terutama kan masih ada keluarga kerajaan ya kan, bangsawan ya, gitu. Jadi feodal itu adalah adanya strata sosial tertentu gitu loh, terutama orang yang berada dengan orang miskin gitu kan. Nah, jadi orang yang lebih berada atau bangsawan itu lebih tinggi statusnya daripada orang miskin. Nah, itu feodal itu kan seperti itu memang. Ya, terus bangsawan ini merasa harus dihormati oleh orang-orang miskin atau rakyat jelata ini. Nah, kan awalnya begitu feodalisme. Tapi kan itu akhirnya berkembang ya, feodalisme ini berkembang dan terutama karena di Indonesia ini kan juga memang budaya feodalnya memang sangat kental sekali kan dari dulu, karena kita
dulu merupakan daerah atau wilayah kerajaan-kerajaan gitu. Makanya orang-orang bangsawan ini ya, keturunan raja, terus orang kaya itu ya sangat feodal sekali gitu kan. Kalau dulu saya baca bukunya novelnya Pramudia Anantatur ya, yang Bumi Manusia atau yang mana gitu ya, yang terutama tetralogi Pulau Buru itu kan wah gimana nggak feodalnya. Dia yang merupakan anak seorang bupati ya, yang juga otomatis kalau zaman itu kan zaman penjajahan itu yang menjadi bupati, yang menjadi pejabat itu rata-rata bangsawan gitu ya. Masih keturunan dari darah biru gitu ya. Nah, si Ningke yang menjadi tokoh utama dari novelnya si Pak Pram ini merupakan keturunan darah biru juga gitu. Ketika ingin bertemu dengan ayahnya, dia harus menunduk gitu kan, jalannya sambil menunduk begitu. Nah, itu kan feodal ya. Nah, itu masih terjadi sampai saat ini. Mungkin bukan antara bangsawan dengan orang miskin, bukan ya, dengan rakyat biasa, tapi ya ini tadi ya, antara dosen dengan mahasiswa. Nah, kan gitu kan. Jadi ada strata, ada perbedaan strata sosial gitu loh. Ya. Strata sosial bukan strata keilmuan ya. Kalau keilmuan boleh lah. Itu pun masih bisa kita bisa kita uji gitu ya. Secara keilmuan, apakah betul profesor ataupun dosen-dosen ini memang lebih pintar daripada mahasiswa? Kan itu belum bisa harus diuji dulu, belum tentu gitu loh. Nah, itu ya salah satunya. Kalau secara keilmuan, tapi secara strata sosial ini sudah jomplang gitu loh. Nah, ditambah kalau si almarhum Aulia Risma yang dari Undip itu dia perbedaan strata sosial antara senior dengan junior. Ini yang jadi masalah di perguruan tinggi kita. Itu akar masalahnya adalah cara berpikir feodal. Ya enggak? Jadi tiap-tiap orang itu berbeda levelnya gitu. Kamu nggak level sama saya, kamu junior. Jadi kamu harus nunduk sama saya sebagai senior. Nah, itu yang disebut feodal. Nah, jadi karena kita ini nggak ada tempat untuk bertumpu ya kepada menterinya kayak gitu ya kan. Dia aja lulusan S2. Mau mikirin mahasiswa S3 apa? Ya, mana mungkin gitu kan. Dan teman-teman yang lain juga banyak yang ini kan saya buat postingan gitu kan. Ini Mas Om ya. Saya nggak tahu manggilnya Mas atau Om ini. Om Deddy Corbuzier ya. Mbak Nana, Najwa Shihab, siapa lagi? Mas Denny Sumargo ya. Kalau nggak salah, terus Dr. Richard Lee, atau ini Pak Guru Gembul kalau nonton video saya ya, siapapun podcaster yang terkenal, kalau tertarik untuk mengundang saya, bahkan ya gimana ya, kalau honor sih nggak usah lah, paling gantiin tiket PP pesawat aja saya dari Aceh ke Jakarta gitu aja. Saya bersedia untuk ikut podcastnya. Saya akan tunjukkan foto dan nama-nama dosen-dosen feodal ini akan saya publikasikan. Kalau saya sendiri di podcast saya atau di YouTube saya atau di medsos saya takutnya masih kurang viral. Kalau di podcast Anda kan udah terkenal nih, subscribernya udah banyak dan atensi dari masyarakat udah lebih luas ya, lebih tinggi. Jadi mungkin kalau di podcast Anda saja, kalau saya diundang ya eksklusif lah. Siapa yang duluan, saya akan menunjukkan orang-orang ini ya. Siapa itu kaprodi yang mempersulit studi saya ya, yang kurang ajar gitu, yang tanpa alasan membatalkan disertasi yang sudah di ACC oleh promotor, udah ditandatanganin loh. Itu permasalahan saya kan itu. Disertasi saya sudah disahkan, sudah ditandatangani oleh kedua promotor saya, ditolak, dibatalkan oleh kaprodi ini. Kan itu masalahnya. Ya. Di mana hak dari kaprodi untuk membatalkan disertasi yang sudah di ACC oleh promotor? Nah, itu ya. Saya akan tunjukkan itu nanti di podcast ya, kalau Anda bersedia mengangkat itu. Saya sudah ke narasi ya di email di postingan Instagramnya kan mencantumkan ini email untuk melaporkan. Memang
mereka fokusnya kepada PPDS. PPDS saya nggak tahu kepanjangannya. Pokoknya yang kasus-kasus perundungan yang di Fakultas Kedokteran. Tapi kalau bisa ya diperlebar lah, karena permasalahan perundungan ataupun feodalisme ini tidak hanya di Fakultas Kedokteran, meskipun itu yang paling parah ya. Nah gitulah ya. Jadi Om Deddy, Mbak Nana, Mas Denny Sumargo ya, Dr. Richard Lee, Pak Guru Gembul, kalau bersedia menghadirkan saya untuk membahas kasus saya, insya Allah saya akan hadir ya. Ya kira-kira itu teman-teman untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.